Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dicukupkan segala kebutuhan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik teman-teman semua, saya ingin ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa konsisten menonton video di channel Wilma Family. Mudah-mudahan terdorong dan termotivasi, dan mudah-mudahan menjadi amal kebaikan, utamanya bagi kami yang membuat konten, umumnya bagi teman-teman yang senantiasa konsisten menonton di channel Wilma Family. Baik teman-teman semua, sebelum memutuskan ke jenjang pernikahan, tentunya ada banyak hal yang perlu untuk disiapkan. Terutama hal yang sangat dasar yang perlu teman-teman persiapkan sebelum teman-teman menikah. Ada yang tahu? Ya, kondisi mental. Karena mental ini penting untuk dipahami oleh diri kita sendiri ya. Utamanya bagaimana kita bisa memperbaiki kondisi mental. Nah, setiap pasangan tentunya harus mempersiapkan mental yang baik. Tentunya bisa menjaga dalam segi emosi, saya, dan juga dapat menghadapi segala problematika atau permasalahan dalam rumah tangga. Nah, berikut ini adalah 5 tips untuk mempersiapkan mental sebelum menikah yang harus dilakukan oleh teman-teman semua. Apa saja? Simak videonya sampai selesai, jangan di-skip ya. Nah, yang pertama adalah niat karena Allah. Jadi ketika teman-teman punya keinginan untuk menikah, jangan lupa, jangan karena hanya hawa nafsu yang mengedepankan kita ingin menikah. Tapi menikah ini adalah sesuatu yang baik dan dilakukan harus dengan cara yang baik. Dan apapun itu harus dengan kebaikan. Tentunya menikah ini adalah salah satu sunnah Rasul yang sangat dicintai. Siapa sih yang gak ingin nikah gitu ya? Nah, maka teman-teman luruskan ketika ingin menikah, niatkan untuk ibadah kepada Allah. Karena Rasul telah memberikan suri tauladan bahwa dengan menikah kita akan terhindar dari perzinahan. Itu diantaranya. Nah, maka teman-teman ketika ingin menikah, luruskan niat karena Allah. Yang kedua adalah saling memaafkan. Masya Allah, terkadang memaafkan adalah salah satu yang sulit untuk dilakukan. Namun tidak ada salahnya kita belajar dari sekarang untuk saling memaafkan. Contohnya teman-teman nanti yang sudah atau akan menikah harus belajar dari sekarang. Kita harus belajar untuk bisa memaafkan apa yang menjadi kesalahan orang lain kepada diri kita. Ini sangat penting. Karena menikah itu adalah bertemunya dua insan, makhluk Allah yang saling dicintai oleh Allah utamanya dan oleh teman-teman semua. Maka dari itu ketika memiliki kesalahan, kita harus senantiasa mencoba untuk saling memaafkan. Sehingga nanti akan tumbuh rasa mahabbah. Ketika kita saling satu sama lain memaafkan antara istri dan suami, maka insya Allah keindahan yang disebut dengan sakinah, mawaddah warahmah itu akan muncul. Luar biasa. Yang ketiga yaitu memahami perubahan dalam kehidupan. Masya Allah, ini tidak luput dari diri kita gitu ya. Yang awalnya lajang, belum menikah, setelah menikah pasti ada perubahan. Ya, biasanya dalam skala prioritas. Kita lebih mengedepankan keluarga. Sebelum lajang kan kita mengedepankan diri sendiri gitu ya. Tapi setelah menikah biasanya kita mengedepankan keluarga terlebih dahulu. Ada apa-apa misal keluarga dulu, ada apa-apa keluarga dulu. Nah, ini biasanya skala prioritas. Jadi kita harus bisa memahami secara dua sisi mana sih yang lebih diprioritaskan. Terutama ketika kita sudah menikah, pasti prioritas yang utama adalah keluarga. Yang keempat adalah membicarakan terkait masa depan. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Nah, jadi masa depan ini harus kita gapai ya. Karena tadi menikah adalah sebuah ibadah, maka harus memiliki cita-cita yang luhur gitu ya. Di sisi lain kita mengharapkan ridho Allah. Nah, apa sih yang dapat kita lakukan ketika kita melakukan sesuatu itu bisa ke sana, teman-teman? Tentunya kita harus memiliki yang namanya visi dan misi. Tentunya menikah juga harus punya program, teman-teman. Ya, baik misal contohnya kita punya keturunan, misalkan kita punya cita-cita bagaimana kita memiliki keturunan yang Allah amanahkan kepada kita, dan keturunan ini menjadi keturunan yang soleh dan soleha. Perlu untuk didiskusikan, perlu untuk dibicarakan.
Contoh lagi secara finansial, ya kebutuhan kita selama berumah tangga. Itu juga kan terkait masa depan. Apalagi kalau kita sudah memiliki anak misalnya, tentunya ini sangat penting untuk kita bicarakan. Nah ini penting ya teman-teman, untuk membicarakan masa depan tentunya harus memiliki yang namanya visi misi. Sehingga nanti dalam visi dan misi dalam berkeluarga, nah akan tumbuh yang namanya program. Sehingga rumah tangga kita itu terprogram gitu ya, Masya Allah sekali. Yang terakhir, yang kelima ya, yaitu bimbingan pranikah. Tentu kita sebelum menikah harus punya ilmu, dan kita juga harus dibimbing sehingga nanti kita bisa terarah ke dalam hal-hal yang positif, kepada hal-hal yang baik ya. Jangan sampai kita sebelum menikah itu kita tanpa ilmu, kosong akan ilmu terkait tentang pernikahan. Seorang pria harus paham terkait ilmu agama gitu ya, apalagi terkait bab kewanitaan misalnya. Ketika seorang wanita belum memahami terkait bab tentang kewanitaan misalnya, tentang haid dan lain sebagainya, maka seorang pria harus tahu tuh, harus menjadi guru akan istrinya. Nah maka ini penting. Dan teman-teman juga di sisi lain nanti sebelum menikah ya sangat ditekankan untuk tetap mencari keilmuan terkait pernikahan, karena ini sangat penting untuk kita pahami, sehingga kita mau ke ranah sakinah mawadah warahmah itu kuncinya adalah dengan ilmu, dan kita amalkan dengan penuh keikhlasan dan keimanan. Insya Allah itu akan tumbuh yang namanya sakinah mawadah warahmah. Luar biasa sekali ya. Semakin semangat nih kalau ngebahas tentang sakinah mawadah warahmah ya. Mudah-mudahan kita yang punya cita-cita yang luhur, kita punya keinginan, kita punya harapan untuk masa depan, kembali ke Allah dengan husnul khotimah bersama keluarga kita nanti di jannahnya, tentunya itu harus ada dalam proses yang baik. Dan maka kita lakukan proses ini dengan kebaikan, dan selalu ingat akan kebaikan, sehingga kebaikan itu akan senantiasa membersamai kita. Oke teman-teman, itu 5 tips ya untuk mempersiapkan mental terkait sebelum kita menikah gitu ya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat, dan mudah-mudahan teman-teman terdorong, terinspirasi juga cepat nikah. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya yang ingin cepat nikah. Terus yang belum punya calon, mudah-mudahan Allah temukan calon yang terbaik. Dan mudah-mudahan teman-teman yang senantiasa mencari kebaikan ya, terus berbuat kebaikan, dan mudah-mudahan Allah senantiasa mempermudah segala urusan kita semua. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa videonya didukung dengan cara di like, di share, subscribe, dan di klik loncengnya supaya notifikasi videonya ada di teman-teman semua. Terima kasih. Salam Wilma Family. Saya Wilwan Taufiq Ramdhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.